Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillah al-wahid al-qahhar al-aziz al-ghaffar mukawwir al-layli 'ala an-nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tafsiratan li dhawil albab wal i'tibar wa ashhadu an la ilaha illallah al-barr al-karim ar-rauf ar-rahim wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu
إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya hari ini sudah memasuki tahun baru Hijriah, yaitu tahun 1446 Hijriah. Dan hari ini adalah tanggal 6 Muharram sesuai dengan kalender yang ada di negeri kita. Para ulama mengatakan inilah keindahan ajaran Islam, senantiasa memberikan kesempatan kepada umatnya untuk mengisi kehidupan dengan kebaikan, kebermanfaatan dan kemaslahatan, dan menyiapkan bekal untuk tujuan akhirat yang abadi, termasuk pergantian tahun dalam Islam. Tidak perlu ada hingar-bingar, budaya flexing atau pamer kemewahan, trompet, kembang api, apalagi ditambah dengan minuman keras dan pergaulan bebas. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, pergantian tahun Hijriah dalam Islam adalah pergantian dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Kalau kita perhatikan, bulan ke-12 dari tahun Hijriah adalah bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ini ada momentum ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu ada ibadah haji, ada ibadah kurban, ada saum Arafah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian bulan pertama dari bulan Hijriah adalah bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah bulan yang agung. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil haram." Saum sunnah yang paling utama, yang paling afdal setelah bulan Ramadan adalah saum sunnah di bulan Muharram, yaitu bulan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan pergantian tahun di dalam ajaran Islam diakhiri dengan bulan Dzulhijjah, di mana dalam bulan Dzulhijjah ini ada momentum ibadah-ibadah yang sangat besar, ibadah-ibadah yang sangat agung. Kemudian diawali dengan bulan Muharram, dan bulan ini adalah merupakan bulan yang agung dan dianjurkan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, amal-amal soleh, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Bahkan para ulama mengatakan, "Falaisa syahran fis sanati ba'da Ramadan a'dhamu 'indallahi min syahrillahi muharram." Kata para ulama, tidak ada satu bulan dalam satu tahun yang paling agung dalam bulan Hijriah selain bulan Muharram. Bahkan disebutnya dengan Syahrullah, bulan Allah. Ini menunjukkan bahwa bulan Muharram ini memiliki keutamaan yang sangat agung, yang sangat besar.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Momentum pergantian tahun bagi seorang muslim adalah momentum untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki kualitas diri, kualitas ibadah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena semakin dekat dengan tujuan akhir kita, yaitu kematian dan akhir. Bukan untuk berpoya-poya atau meluapkan kegembiraan di luar batas-batas norma agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Awal penanggalan Islam diabadikan dalam sejarah Islam. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar menjelaskan asal muasal lahirnya penanggalan Hijriah. Sejarah kalender Islam diawali ketika Gubernur Abu Musa al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah yang mengungkapkan kebingungannya perihal surat yang tidak memiliki tabung. Jadi pada waktu itu, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, sudah biasa ada surat menyurat. Tetapi yang menjadi kebingungan di dalam surat tersebut tidak ada penanggalan, tidak ada tahunnya. Oleh karena itu, Abu Musa al-Ash'ari mengusulkan kepada Khalifah Umar bin Khattab agar menetapkan penanggalan di dalam tahun Islam. Maka kemudian setelah dimusyawarahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab bersama para tokoh, para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian disepakati bahwa momentum diawalinya tahun Hijriah atau tahun Islam adalah momentum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Bahkan Khalifah Umar bin Khattab menyatakan, "Innal hijrata farraqat bainal haqqi wal batil, fa'arrifu biha." Sesungguhnya peristiwa hijrah adalah yang memisahkan antara hak dan batil. Oleh karena itu, mulailah penanggalan Islam dari peristiwa hijrah tersebut, kata Umar bin Khattab. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Begitu pentingnya peristiwa hijrah sehingga menjadi kata kunci ditetapkannya tahun Islam atau tahun Hijriah. Karena hijrah merupakan simbol perpindahan masa jahiliyah ke masyarakat madani dan hijrah yang memisahkan antara hak dan batil. Kemudian, apa esensi dari hijrah? Apa itu makna hijrah? Inilah yang paling penting bagi kita kaum muslimin. Kalau kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa, hijrah itu secara bahasa esensinya ada dua makna. Yang pertama yang disebut dengan hijrah hissiyah atau hijrah secara fisik, dan yang kedua yang disebut dengan hijrah ma'nawiyah atau hijrah secara spiritual. Hijrah hissiyah atau hijrah secara fisik adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan hijrah hissiyah atau hijrah ma'nawiyah, hijrah secara spiritual, adalah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karena itu, kalau kita lihat esensi dari hijrah ini, hijrah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah. Sedangkan hijrah ma'nawiyah adalah mengubah keadaan dari keadaan yang tidak baik atau keadaan yang kurang baik menjadi keadaan yang lebih baik, menjadi keadaan yang lebih produktif, yang lebih berkualitas. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah
tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, keadaan suatu bangsa hingga mereka mengubahnya sendiri. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimahullah, mengubah keadaan adalah merupakan satu keniscayaan. Perubahan untuk manusia tentu harapannya adalah menjadi lebih baik. Dimulai dari pribadi yang baik, dilanjutkan dengan keluarga yang lebih baik, yang akan menjadi sokong guru masyarakat yang baik. Masyarakat yang lebih baik diharapkan menjadi batu loncatan berikutnya untuk menghadirkan seorang pemimpin yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, tidak hanya menjadi manusia yang hanya memikirkan kemaslahatan pribadi, tetapi dituntut menjadi pribadi yang sadar lingkungan, peduli kepada nasib tetangga, umat, anak bangsa, lingkungan hidup, bahkan warga dunia. Jika pergantian tahun tidak menghasilkan pribadi yang sadar akan kondisi sekitarnya, tidak menghasilkan pribadi yang lebih berkualitas dan produktif, maka makna hijrah secara maknawiyah tidak terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimahumullah, mudah-mudahan momentum pergantian tahun Hijriah pada tahun ini mudah-mudahan membawa kita kepada keadaan yang lebih baik. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, kalau kita bicara implementasi hijrah secara maknawiyah dalam konteks keadaan negeri kita hari ini, sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan. Semakin hari perubahan masyarakat dan bangsa kita bukan semakin baik, tetapi malah cenderung semakin menurun. Budaya korupsi masih terus terjadi. Ditambah lagi hari ini dengan maraknya penyakit masyarakat, yaitu judi online, yang menjadi berita-berita utama di media. Bahkan yang terlibat dalam judi online bukan hanya masyarakat biasa, bukan hanya masyarakat yang secara ekonomi tidak mampu. Bahkan, Masya Allah, kalau kita baca di dalam media, ternyata terindikasi ada lingkungan ASN yang terlibat dalam judi online. Ada pegawai-pegawai BUMN yang terlibat dalam judi online. Bahkan yang sangat memprihatinkan, anggota DPR dan DPRD juga yang ikut dalam judi online. Padahal mereka adalah para wakil. Ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimahullah, mudah-mudahan momentum pergantian tahun Hijriah ini menjadi bahan muhasabah untuk kita semua, menjadi bahan introspeksi untuk kita semua. Mari kita berubah, mengubah keadaan dari yang tadinya tidak baik, dari yang tadinya buruk menjadi lebih baik, lebih berkualitas dan lebih produktif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, waffaqa man syaa'a li ta'atihi wa sadda man syaa'a 'an ma'siyatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimahumullah, kalau kita tidak mulai hari ini, saat ini, dimulai dari pribadi kita, lingkungan keluarga kita, dan lingkungan masyarakat kita,
maka siapa lagi yang akan memperbaiki kondisi negeri kita, yang akan memperbaiki lingkungan masyarakat kita. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama berhijrah. Karena hijrah dari satu kondisi yang tidak baik menjadi kondisi yang lebih baik adalah merupakan salah satu bukti dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al lahum wilayatana fi man khafaka wattaqa wattaba'a ridhaka ya arhamar rahimin. Allahumma man arada al-islam wal muslimina wa dinahum wa diyarahum bisu' فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل دائرة السوء عليه رب العالمين. اللهم كن لأهل فلسطين عونا ونصيرا وبدل خوفهم أمنا. اللهم احرس أهل فلسطين بعينك التي لا تنام. اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة. اللهم انصر أهل فلسطين وثبت أقدامهم وثبت إيمانهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى واجبر كسرهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أستودعك بيت المقدس وأهل القدس وكل فلسطين. اللهم إنا لا نملك لفلسطين إلا الدعاء فيا رب لا ترد لنا دعاء ولا تخيب لنا رجاء وأنت أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى